ketika Tuhan mempercayakan saya sebagai pemimpin muda, waktu itu saya juga sempat ragu, ya, apakah saya bisa? Tetapi saya mengingat bahwa visi saya itu visi yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk saya, bahwa kita ini diciptakan bukan lagi untuk menjadi ekor, tapi untuk menjadi kepala. Maka ketika Tuhan, oh kamu jadi kepala sekolah, akhirnya ya saya oke, gitu ya, saya oke, tetapi tidak asal oke, tetapi ada tanggung jawab di pundak saya yang harus saya lakukan. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, bersama saya Sinto, dan kita sekarang di episode 32. Ya, dan kita tetap semangat ya. Saya selalu ingat tagline kita, Guru Gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Nah, inspirasi apa yang akan kita dapat hari ini? Saya mendapatkan sahabat baru, seorang pemimpin muda dari sebuah institusi pendidikan yang ya saya kira sudah tidak akan ada satupun orang yang tidak kenal institusi ini ya. Tapi kita kenalan dulu dengan sahabat baru saya. Halo Pak Tian. Ya. Sinto. Septian Trikristianto. Betul, Ya. Septian Trikristianto. Ya, ini sahabat baru, kita rasanya baru kenalan beberapa bulan tapi sudah seperti kenal lama ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Ini kesempatan yang langka ya, kesempatan yang sangat baik kita bisa bertemu. Sudah lama saya ngincar kapan saya bisa berkenalan dan bisa mengulik sesuatu dari sekolah PPPK Petra ya, Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Pengajaran Kristen Petra. Ya, Pak Tian saat ini adalah Korjen, begitu ya? Betul. Koordinator jenjang SMP SMA Dan SMK. Artinya itu SMP SMA SMK. Berarti itu koordinator jenjang ini koordinatornya kepala sekolah ya. Betul. Wah, itu tugas yang sangat tidak mudah ya. Ya, itu ya. Tapi ini hal yang baru ya, baru menapak ya. Ini hal yang sangat baru. Sangat baru, Ya, ya. saya baru bertugas menjadi Korjen per 1 Juli 2025. Iya. Sebutannya asik ya, Korjen. Kayak jenderal. Iya, iya. Tapi menariknya ketika saya baca di CV-nya ini mulai mengajarnya ini justru guru kewirausahaan SMK ya. Betul. Wah. Betul. Nah, kalau lihat perjalanannya ini kurang lebih 2011 sampai sekarang. Berarti ada di 14 tahun ya. 14 tahun perjalanan dari guru sampai sekarang di atasnya nih kepala sekolah. Pengalaman yang paling mengesankan apa Pak? Ya, pertama saya bersyukur sudah diundang Bu Sinto di sini, bisa berbagi. Walaupun saya masih belajar, tetapi saya juga mungkin bisa jadi berkat. Ya, pengalaman saya benar, saya mulai mengajar tahun 2011 Ya. dan saya bertempat ngajar pertama itu di SMK Kristen Petra. SMK. Ya, dengan background saya guru ekonomi akuntansi, tapi waktu itu saya diberikan kepercayaan oleh Petra untuk mengajar kewirausahaan di SMK. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya, Iya. di mana saya masih fresh graduate, kemudian mengajar yang konon katanya ya Bu ya, kalau anak-anak SMK itu berbeda dengan anak SMA. Tetapi dengan itu saya sangat menikmati perbedaan itu ya. Mungkin kalau anak SMA itu lebih akademiknya memang lebih, mereka serius, mereka kalau belajar itu benar-benar sungguh-sungguh. Sedangkan anak SMK itu bukan mereka tidak sungguh-sungguh belajar, tapi memang concernnya mereka itu berbeda. Kalau mereka itu kalau praktek kerja lapangan itu lebih suka. Maka ketika saya jadi guru kewirausahaan itu saya
tidak hanya memberikan teori saja, karena ketika saya memberikan teori pasti mereka kurang tertarik. Nggak tertarik ya. Makanya waktu itu saya berpikir bagaimana ya ketika saya ngajar supaya anak-anak ini tertarik dengan saya, tertarik dengan pelajaran yang saya berikan. Akhirnya saya memodifikasi sendiri, walaupun memang saat itu kewirausahaan itu banyak mengulas tentang bagaimana cara membuka usaha dan lain-lain. Tetapi saya mengajari mereka, kan SMK itu ada beberapa jurusan. Ya, saya memodif bahwa kewirausahaannya itu disesuaikan dengan jurusan yang ada. Gitu. Jadi ya itu tantangan yang terberat bagi saya yang baru lulus, kemudian mengajar di hal yang baru, entrepreneur, kemudian harus disesuaikan dengan jurusan SMK. Itu yang tantangan apa ya bagi saya, wow, amazing gitu. Tapi ada sesuatu yang berhasil yang masih sampai sekarang masih teringat. Puji Tuhan, sampai sekarang saya sangat apa ya puas dengan apa yang saya lakukan. Waktu itu banyak orang mengundestimate-kan anak SMK itu paling ya kerja di praktek dan lain-lain. Ketika nggak mungkin bisa diajak lomba, nggak mungkin diajak kayak lomba. Kalau mereka lomba sesuai jurusan sih oke. Tetapi waktu itu saya tuh men-challenge diri saya, mengajak anak-anak ini lomba tentang entrepreneur. Dan puji Tuhannya kita itu juara beberapa kali. Waktu itu di PCU, waktu pertama kali ikut lomba itu kami masih juara 2. Masih awal-awal. Ya saya sungguh terkagum. Ya itu semuanya memang karya Tuhan dalam hidup saya. Tetapi saya itu ingin membuktikan bahwa anak SMK itu tidak tidak orang pikir itu yang tidak bisa berprestasi kecuali di bidangnya atau di jurusannya, tetapi ternyata waktu kita ajak lomba entrepreneur, mereka bisa mengalahkan anak SMA. Waktu itu kami satu-satunya SMK yang memberanikan diri ikut lomba entrepreneur. Dari modal itu kami bangun tim lagi, kemudian ikut lomba. Waktu itu ada kejuaraan di Provinsi Jawa Timur. Dan puji Tuhannya kami juara 1 dan juara favorit. Wah, luar biasa. Dari situ bahwa apa yang menurut kita mungkin nggak bisa, tapi kalau kita mau lakukan, mau kita berikan bimbingan anak-anak itu, mereka itu pasti akan bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Iya, gitu ya. Wah, itu keinget-inget terus pasti sampai sekarang. Sampai sekarang. Mungkin muridnya sekarang udah lulus, sudah bekerja, tidak akan lupa itu. Betul, sampai sekarang kami masih menjalin hubungan ya, walaupun cuma WA atau menanyakan kalau saya pasang status apa, saya menanyakan, kemudian saya kalau dia pasang status apa, terus saya komen, ingat gak waktu kita lomba? Oh iya Pak, sekarang saya juga menggunakan ilmu itu di pekerjaan saya. Ada beberapa anak yang waktu saya bimbing itu sekarang juga membuka usaha sendiri, merintis usaha sendiri. Oke, senang ya. Itu seperti upah yang tak terbayar. Betul itu ya? Kepuasan bagi seorang guru. Betul. Bukan karena materi yang diberikan ataupun apa, tetapi ketika kita mendengarkan anak kita berprestasi, kemudian mereka mengingat kita, itu sungguh bangga dan kita itu benar-benar mengucap syukur. Oh ternyata apa yang jeripaya saya itu ya berguna, bermanfaat. Betul. Nah, dari situ mulai masuk ke struktural ini ya. Betul. Sudah bukan lagi di fungsional guru, tapi sudah naik ke struktural. Dan sempat wakil kepala sekolah ini cukup lama. Cukup. Ya, lalu baru kepala sekolah. Betul. Ya. Nah, kalau melihat di jenjang itu, kira-kira pengalaman apa yang membuat Pak Tian, wah ini saya benar-benar menikmati ini pekerjaan ini gitu ya, sebagai seorang kepala sekolah. Padahal itu di Sidoarjo ya? Betul, Sidoarjo. Di Sidoarjo memang mungkin bukan yang favorit ya. Tapi saya dengar sempat ada satu titik balik ini yang dilakukan oleh Pak Tian. Boleh dong cerita gimana? Kalau pengalaman saya menjadi kepala sekolah di Sidoarjo itu ya sebuah anugerah dari Tuhan, bahwa saya dipercaya oleh Tuhan melalui PPPK Petra boleh menjadi kepala sekolah, dan itu bukan hal yang mudah bagi saya karena waktu itu saya masih di usia 33.
Ya 33 dan saya masih harus banyak belajar, tapi Tuhan sudah percayakan saya jadi kepala sekolah dan sekolah yang saya pimpin itu di Sidoarjo. Kalau bagi Petra memang di Sidoarjo itu bukan sekolah sebesar di SMA Petra 1 atau SMA Petra 2, tetapi kami di Sidoarjo itu satu-satunya sekolah di Sidoarjo yang di naungan Petra, setelah itu ada Asitia, kemudian ada Asitia juga di Sidoarjo. Tetapi waktu itu Petra satu-satunya di Sidoarjo itu ya SMA Kristen Petra 4. Dan di Sidoarjo itu sekolah Kristen yang di Sidoarjo kota itu satu-satunya ya SMA Kristen Petra 4. Jadi bagaimana saya waktu itu berjuang untuk bagaimana ya SMA Kristen Petra 4 ini harus dikenal menjadi satu-satu sekolah unggulan yang menjadi pilihan atau rujukan orang tua ketika mencarikan sekolah buat anak-anaknya. Ya, saya berpikir bersama teman-teman dan waktu itu saya harus memimpin guru karyawan yang tidak cuma seumuran saya atau di bawah saya pastinya. Pastinya. Ada yang senior, ada yang junior, ada yang mungkin pantaran dengan saya itu ya. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana mengkolaborasikan. Ya, tetapi kami berpikir bersama bagaimana sekolah Petra ini harus memberikan layanan yang unggul. Itu. Jadi waktu itu saya selalu mencanangkan bahwa kita itu punya 3 keunggulan. Yang pertama adalah unggul di dalam karakter. Bahwa sekolah kita berlandaskan nilai-nilai Kristiani, bahwa apa yang kita berikan adalah ajaran bagaimana kita takut akan Tuhan. Dan kita harus tidak hanya sebagai ucapan, tidak hanya sebagai slogan, tetapi itu harus kita daratkan ke anak-anak kita. Harus diimplementasikan bahwa anak-anak Petra harus benar-benar takut akan Tuhan. Karena itu adalah modal yang paling basic ketika kita mau melakukan segala sesuatu, ketika kita nanti berprestasi maupun nanti sukses, ya kita harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah unggul di dalam prestasi. Makanya waktu saya jadi kepala sekolah, saya itu mendorong setiap guru itu untuk memiliki anak-anak pilihan untuk siap untuk dijadikan mereka tuh berprestasi. Waktu itu saya kasih nama master class. Jadi guru matematika dia harus punya anak-anak yang dianggap unggul dan dibimbing secara khusus untuk diikutkan lomba supaya benar-benar keunggulan di dalam prestasi itu juga terwujud, tidak cuma hanya keinginan atau tagline saja, tetapi benar-benar harus unggul di dalam prestasi. Yang ketiga adalah unggul di dalam kualitas pelayanan di bidang pendidikan. Jadi waktu itu kami benar-benar berpikir gimana ya anak-anak itu supaya tidak hanya mereka tuh hanya belajar biasa saja, tetapi mereka harus punya experience yang berbeda ketika mereka belajar. Waktu itu yang saya canangkan adalah karena visinya Petra itu salah satunya adalah lembaga pendidikan yang holistik. Ya, jadi tidak hanya pandai, tetapi karakternya juga terbentuk, kemudian emosinya, kemudian spiritualnya juga harus benar-benar diolah. Waktu itu saya, kita angkat ini aja, holistik aja. Jadi waktu itu kami mengangkat di bidang akademiknya. Jadi holistik itu kami coba berkolaborasi. Jadi kalau biasanya pembelajaran itu di kelas diajar oleh guru, materinya ya dari buku dan guru menyampaikan apa yang mereka ketahui, tetapi kami coba mengkombinkan pembelajaran yang di kelas yang di guru itu kami juga bekerja sama dengan dosen atau profesional yang bisa memberikan experience kepada anak-anak kami. Jadi kami minta guru-guru itu merancang materi mana ya yang bisa nanti diajar oleh dosen atau profesional. Jadi ketika anak ini belajar materi A, mereka tidak hanya tahu teori, tetapi mereka paham dan mereka juga tahu aplikasinya nanti seperti apa. Kemudian setelah dosen itu mengajar, nanti baru akan dibahas lebih mendalam bersama guru di kelas. Dan tidak hanya itu, tidak hanya seperti kuliah umum, tetapi kami juga bekerja sama dengan universitas-universitas untuk bagaimana kami bisa membawa anak-anak kami ini bereksperience di luar.
Jadi seperti kami kerjasama dengan waktu itu, kami kan punya kelas kimia. Kami kerjasama dengan laboratorium yang ada di Unair. Untuk anak-anak kami praktek di sana. Kan kalau praktek di sekolah biasa, hal biasa. Tapi ketika mereka diajak praktek ke Unair, belajar di sana dengan mungkin suasana yang baru, mungkin alat-alat yang berbeda, mereka akan lebih, oh ternyata seperti ini. Gitu. Jadi guru itu kami bikin, kami minta untuk membuat program bagaimana anak-anak ini harus belajar keluar juga. Ya, jadi mereka tertantang dari situ. Oh, ini anak ini waktu materi apa ya saya akan ajar. Dan itu hal yang baru ya, yang sebelumnya belum ada ya. Belum. Nah, ini untuk mencapai holistiknya tuh, selain akademik ada yang lain. Kalau tadi menyebut karakter, apa yang dilakukan oleh Pak Tian untuk pendidikan karakter? Nah, kalau karakter, kami ini punya program karakter mingguan. Jadi kami bekerja sama dengan Pak BK waktu itu di SMA Kristen Petra 4. Kita itu duduk bersama, kemudian menentukan dalam 1 bulan itu kita mau mengangkat karakter apa. Di minggu pertama, 2, 3, kemudian kita angkat, katakanlah, pertama ini tentang karakter bertanggung jawab. Maka selama 1 minggu itu kami berkoordinasi dengan guru semuanya. Di dalam pembelajarannya harus memuat hal tentang tanggung jawab. Terus ketika di hari Senin itu kami menge-sharekan weekly value kalau waktu itu. Jadi nilai mingguan bertanggung jawab, kemudian ada quote-nya, kemudian apa yang akan kita pelajari dari tanggung jawab tersebut. Habis itu nanti akan diimplementasikan di pembelajaran guru-guru. Jadi selama 1 minggu itu kita harus mengutamakan karakter tanggung jawab. Jadi apapun mata pelajarannya, tetapi tanggung jawab ini harus kita dengungkan terus. Termasuk waktu perwalian di kelas. Jadi guru harus mengajarkan wali kelas mengajarkan bahwa tanggung jawab ini pentingnya apa, kemudian implementasinya seperti apa. Jadi 1 minggu itu anak-anak itu akan mendapatkan nilai tanggung jawab. Kalau segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan lebih menancap di pikiran, di hati. Kalau dimasukkan ke mata pelajaran, contohnya mereka gurunya ngelakuin apa nih? Ya, contohnya gini. Ketika di mata pelajaran, ketika guru harus mengumpulkan nilai atau tugas, ya waktu mengumpulkan atau memberikan tugas itu, maka guru harus memberikan, oh ini salah satu bentuk tanggung jawab. Kalau mengumpulkan tepat waktu, kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Ya. Jadi itu ada nilainya. Ada nilainya. Apakah itu juga sampai di rapor ke siswanya juga ada? Betul. Laporan untuk orang tua, begitu? Betul, ya. Kalau di Petra itu selain ada rapot akademik, kami juga ada rapot karakter PETRA. Di dalamnya itu kami juga ada tentang physical growth, kemudian emotional intelligence. Itu di dalamnya itu kita melaporkan dari segi apa mereka dinilai, dari tanggung jawabnya, dari bagaimana mereka mengelola emosi mereka. Oke. Jadi itu sudah lengkap ada di sana ya. Holistik kami benar-benar. Iya. Nah, saya ini membayangkan karena apa yang Bapak alami ini sangat relate dengan apa yang dikatakan oleh Parker Palmer ya. Parker Palmer saya beri judul dulu di percakapan kita ini, kegembiraan seorang pemimpin muda, karena masih muda ini, belum kepala 4 ya, masih sangat muda. Kegembiraan seorang pemimpin muda memelihara hal-hal yang besar dalam pendidikan. Nah, hal-hal yang besar dalam pendidikan ini menurut Parker Palmer 3 hal. Belajar, mengenal, dan mengajar. Ya, knowing, learning, teaching. Nah, ini 3 hal ini yang katanya hal besar, dan saya melihat Pak Tian ini satu paket lengkap yang bisa memelihara, gitu ya, seorang pemimpin muda yang saya lihat memelihara hal-hal yang besar di dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu Parker Palmer mengatakan bahwa ketika seorang guru atau pemimpin dalam hal ini di dalam posisi yang terbaiknya, dia bisa membangkitkan kebaikan-kebaikan yang memberikan kontribusi terhadap komunitas pendidikan. Nah, saya ingin mengulik nih Pak. Kalau Bapak melakukan hal-hal baik seperti itu, apakah selalu
di lapangan itu direspon dengan baik? Enggak ya tentunya ya, saya Ya, jawab betul. pasti tidak ya. Iya. Pemimpin muda di sebuah sekolah yang sudah demikian ya, punya jam terbang yang sangat tinggi ya. Petra siapa yang tidak kenal ya, juga sangat berprestasi, sangat berkualitas gitu. Namun ada pemimpin muda ini ya, yang baru ini jadi kepala sekolah dan melakukan terobosan-terobosan seperti ini ya. Iya. Apa tantangan yang paling berat yang Bapak hadapi? Ya, tantangan ketika saya menjadi pemimpin di SMA Kristen Petra 4, ya mungkin awalnya mungkin ketika mungkin Dewan Pengurus atau jajaran eksekutif memilih saya itu mungkin itu seperti gambling ya. Oh ini udah bisa nggak gitu ya. Aku gitu ya. Ya mungkin Tanya tanya juga. Tetapi puji Tuhan dengan berkat Tuhan, dengan kepercayaan Dewan Pengurus dan jajaran eksekutif mempercayakan SMA Kristen Petra 4 ini untuk saya pimpin, ya dengan tanggung jawab yang diberikan itu ya berarti saya tidak main-main akan hal itu. Ketika saya memiliki program atau memiliki sesuatu yang menurut saya ini saya lakukan untuk kemajuan sekolah, ya pastinya tidak semua orang langsung oke gitu ya. Ya. Karena kita tidak bisa memaksakan orang berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Ya. Tetapi pasti pikiran-pikiran itu akan berbeda juga dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi saya mencoba ketika saya membuat program, saya harus tahu apa program ini ketika dibuat targetnya seperti apa. Jadi tidak asal, oh ayo lakukan ini, tidak. Tetapi saya harus lakukan, contohnya, oh Bapak Ibu kita harus mulai menaikkan brandingnya sekolah. Supaya sekolah kita ini tidak dikenal sebagai sekolah biasa aja, tetapi benar-benar dikenal bahwa Petra ini adalah sekolah yang dipercaya karena kualitasnya unggul. Maka kita keunggulan seperti apa? Kemudian programnya saya sampaikan, pasti akan terjadi perdebatan. Tetapi di sini saya memposisikan diri bukan seorang pemimpin yang harus dilakukan, tidak. Tetapi saya harus mau mendengar masukan. Karena setiap program yang saya buat itu mungkin ada sisi di mana itu ada lemahnya atau tidak sempurnanya. Maka saya mendiskusikan itu bersama dengan guru. Kalau itu memang harus melibatkan karyawan, ya saya duduk bersama dengan staf. Kemudian saya sering mengajak guru senior gitu untuk duduk berdiskusi dulu, membuat sebuah program. Karena bagi saya guru senior itu mereka sudah banyak pengalaman. Ya istilahnya orang yang makan garamnya sudah banyak ini. Jadi ya saya harus mau mendengarkan. Karena dengan itu program yang saya buat itu semakin disempurnakan. Ya mungkin dari sisi karena saya terbatas pengalaman dengan guru yang sudah pengalaman, oh dari sisi ini loh yang harus kita sempurnakan. Dari situ saya duduk bersama, saya cari diskusi, masukan, sehingga ketika kita melakukan program itu, Bapak Ibu guru itu benar-benar melakukannya dengan hati. Karena ini untuk kepentingan kita bersama, bukan untuk satu. Mereka rasa memiliki. Iya, memiliki. Tapi saya bisa bayangkan tidak selalu semulus itu ya. Betul. Pasti ngalamin nggak ya? Ya saya pernah juga di posisi itu ya. Ngalamin nggak? Kita mau dengerin yang senior, yang muda-muda nih, apaan itu, kuno gitu ya. Tapi mau dengerin yang muda, oh ya Anda belum tahu ya, itu terlalu berani gitu ya. Kadang kan tidak bisa mengikuti ya apa yang mereka. Betul. Ketika membuat satu program yang akhirnya tidak mengikuti salah satu atau kedua-duanya, membuat yang baru dan merespon dengan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Pak Kian, apa yang Bapak lakukan? Kalau ada perbedaan itu dan sampai itu sangat mencolok perbedaannya, ada yang nggak respon, ya saya panggil yang mungkin kalau katakanlah sudah hampir semua sudah sepakat nih, tapi ada 2 atau 3 orang yang belum sepakat, ya saya panggil, saya duduk bersama, saya jelaskan bahwa program ini dibuat dengan target ini, gitu ya, target ini. Maka kalau mereka tidak setuju, bagian apa yang mereka tidak setuju? Kalau memang masukan mereka masih bisa kita akomodir, ya kita akan masukkan. Tetapi kalau memang itu sudah tidak sesuai, ya saya akan memberikan mereka penjelasan. Tetapi kalau memang itu sulit, ya
ya memang tidak mungkin sebuah pendapat orang itu akan diterima 100% ya, tapi mungkin ada beberapa persen yang tidak setuju. Tetapi kalau ini sudah bulat, ya saya mengambil tindakan bahwa ya karena ini sudah keputusan bersama dan ini untuk kebaikan bersama, ya harus kita lakukan. Mau nggak mau ya harus kita lakukan karena kita terikat pada satu institusi bersama. Jadi kalau semua kerja A, ya kita harus kerjakan A. Nggak mungkin dalam satu institusi itu yang 8 kerja A, yang 1 kerja B gitu, nggak mungkin. Malah itu akan memecah belah. Betul. Gitu. Kemarin malam saya sempat ngobrol dengan mentor seseorang yang sempat mendampingi Bapak menjadi kepala sekolah, ya, Pak Joko. Iya. Ya. Nah, Pak Joko mengatakan bahwa ya saya melihat dari beberapa orang ini yang memiliki kemampuan teknis dan non teknis yang lengkap ini Pak Tian. Nah, saya kepingin tahu mengatasi berbagai polemik seperti itu sehingga memunculkan sinarnya untuk SMA Sidoarjo ya. Itu tipsnya apa? Jurusnya apa ya? Yang menjadi jurus andalan atau menjadi kekuatan dari Pak Tian? Ya, ketika saya harus memimpin, yang menjadi kekuatan saya ini adalah bagaimana saya bisa merangkul semua pihak. Itu merangkul semua pihak bahwa saya itu menganggap gini, ketika saya bekerja bersama orang lain, saya harus istilahnya nguwongke gitu ya Bu ya. Jadi saya tidak semena-mena, saya tidak menyuruh semena-mena mereka harus melakukan apa yang saya lakukan gitu ya. Tetapi bagaimana saya juga menghargai mereka. Ketika mereka merasa dihargai, maka mereka itu juga akan melakukan sama kepada kita. Itu. Kemudian itu dari segi mengakomodir bersama, mengkolaborasikan itu. Terus kalau secara teknis ya saya ini punya strategi bahwa sekolah saya itu harus berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain, maka saya waktu itu memang sih saya itu memberanikan diri waktu itu. Bukannya saya menganggap bahwa senior itu nggak baik, bukan. Tetapi saya waktu saya kepala sekolah, saya mencoba mengatur bahwa staf di bawah saya, wakil kepala sekolah saya itu masih muda-muda juga. Karena waktu itu kami butuh percepatan. Karena waktu saya diangkat jadi kepala sekolah itu adalah masa transisi di mana dari pandemi menjadi offline. Jadi bagaimana sistem pembelajarannya itu harus berubah total, berubah total. Jadi saya berpikir sama tim, kemudian ya tadi saya butuh masukan senior-senior itu. Ya senior itu sebagai input untuk memberikan masukan. Jadi strategi itu yang saya gunakan supaya apa? Masukannya ini tepat, yang mengeksekusi juga tepat. Sehingga strategi ini membuat kita ya puji Tuhan di Sidoarjo ini mengalami peningkatan. Peningkatan ya dari ini ya. Number of student-nya ya, dari jumlah siswanya mengalami peningkatan. Oke, ini yang disebutkan digarisbawahi oleh Parker Palmer bahwa ketika seorang guru atau pemimpin dalam posisi itu, maka itulah hal-hal yang terbaik yang dilakukan adalah mengundang keberagaman. Nah, seperti Pak Tian ini ya. Siap berkolaborasi dengan siapapun ya, belajar dari pihak manapun. Meskipun itu mungkin berbeda, meskipun menolak ya. Dan juga yang kedua saya lihat yang dikatakan oleh Parker Palmer merangkul kemenduaan, ambiguity ya. Meskipun ketidakjelasan, keraguan-raguan, tapi coba kita bisa merangkul itu semua ya. Dengan begitu ya siap saja kalaupun konflik ya. Berani ya menghadapi ya. Betul. Nah, sekarang saya ingin masuk lebih dalam ke Pak Tian sendiri nih. Kalau Pak Tian sendiri sebetulnya visi di dalam diri Pak Tian apa? Kalau visi saya di dalam hidup saya itu selalu punya visi pengen menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja, tapi menjadi orang yang luar biasa, bukan untuk kesombongan atau untuk
oh ini saya bukan, tetapi saya ini ingin menjadi, ketika saya luar biasa, saya itu bisa jadi berkat yang luar biasa juga untuk orang lain. Jadi ketika Tuhan mempercayakan saya sebagai pemimpin muda, waktu itu saya juga sempat ragu. Iya, apakah saya bisa? Tetapi saya mengingat bahwa visi saya itu visi yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk saya, bahwa kita ini diciptakan bukan lagi untuk menjadi ekor, tetapi untuk menjadi kepala. Maka ketika Tuhan, oh kamu jadi kepala sekolah, akhirnya ya saya oke, gitu ya, saya oke, tetapi tidak asal oke, tetapi ada tanggung jawab di pundak saya yang harus saya lakukan. Itu. Tapi puji Tuhannya, PPPK Petra ini tidak hanya memilih, tetapi juga melengkapi. Bahkan teman-teman kepala sekolah yang saya sangat anggap Bapak Ibu senior itu mau mengajari saya. Ya, bahwa ya itu visi saya ketika saya ingin jadi luar biasa, dipertemukan dengan orang-orang luar biasa juga untuk jadi berkat. Dan yang pengen saya lakukan itu adalah melakukan sebuah perubahan juga besar. Jadi ketika kita dipercayakan untuk menjadi pemimpin, ya kita tidak hanya asal jalan, tidak, tetapi bagaimana, walaupun saya tidak menganggap bahwa pemimpin yang dulu itu jelek, tetapi tidak, bahwa pemimpin yang dulu itu juga luar biasa. Saya banyak mendapatkan inspirasi dari mereka, salah satunya Pak Joko itu salah satu kepala sekolah saya. Terus sebelumnya ada Bu Dian, Bu Elis gitu. Jadi mereka itu juga membawa inspirasi untuk saya melakukan perubahan, bahwa sekolah ini harus semakin maju, bukan mundur. Gitu. Mantap. Sekarang gini nih, kalau saya kasih pertanyaan begini, kan tadi ngomong, saya pengen jadi orang yang luar biasa yang mau melakukan perubahan. Semisal ini, misal saya ini asal ngomong, tapi saya kira mungkin itu bisa terjadi ya. Kalau di Petra ini sekarang sudah di Korjen, ini kan sudah hampir di pucuk pimpinan ya. Lalu Bapak diberi kesempatan oleh pengurus. Ayo mau melakukan perubahan apa untuk Petra tahun depan, realisasikan. Kita akan penuhi. Perubahan konkret ya ini. Perubahan konkret apa yang Bapak akan lakukan? Iya. Oke. Kalau berbicara perubahan konkret apa yang harus dilakukan ke depan, saya ini ingin mengkolaborasikan semua yang ada di Petra menjadi sebuah kolaborasi yang bagus dan menyiapkan, kan Petra ini banyak. Petra ini enggak cuma satu, tapi banyak. Saya pengen bahwa Petra itu punya keunggulan yang bersaing. Jadi Petra 1 dengan Petra yang lain itu punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh Petra lain. Sehingga ketika orang tua mencarikan sekolah ini untuk anaknya, maka dia sudah tahu, oh anak saya suka tentang bahasa gitu. Maka saya milih Petra 1 kata gitu. Oh anak saya itu. Jadi ada keunggulan yang benar-benar dimiliki oleh sekolah Petra 1 dengan Petra yang lain. Petra 1, Petra yang lainnya punya keunggulan yang berbeda-beda, sama-sama unggulnya. Betul. Kemudian saya pengen menjadikan Petra ini memiliki sebuah kurikulum yang mungkin itu berbeda dengan sekolah yang lain. Karena kenapa? Karena kita ini kan unggul di dalam kualitas. Berarti orang tua itu percaya akan pelayanan kita. Maka kita jangan memberikan kualitas yang sama dengan sekolah yang lain. Harus berbeda. Oke. Itu ya keinginannya. Saya masih berpikir bagaimana orang tua ini bisa ketika menyerahkan anaknya untuk bersekolah, dia itu mendapatkan report secara langsung. Ya dengan melibatkan digital, dengan melibatkan sebuah sistem gitu. Jadi ketika anak ini membutuhkan arah saya mau lanjut kemana, itu ada reportnya, ada catatannya, sehingga dia tidak kesulitan ketika semuanya terdata, semuanya bisa tersampaikan, terkomunikasikan.
Sangat menarik. Petra segitu. Berapa cabang Petra sekarang? Sekarang ini Kalau- total dari KBTK sampai dengan SMA SMK itu ada 37 sekolah. 37 sekolah. Dan tiap-tiap lokal maksudnya mau punya satu keunikan Iya, lokal masing-masing. Wah, itu ide yang cemerlang sekali. Ya, saya juga sekolah di Petra loh Pak dulu. Saya, kakak saya, anak saya. Nah, saya kepingin tahu nih sekarang. Kalau Bapak punya ide seperti itu, bagaimana seorang Pak Tian akan merealisasikan itu? Lah, ini kan saya juga akan mempengaruhi cucu saya nih. Wah, ini saya tahu nih, ke depan akan begini nih strateginya. Saya akan minta cucu saya juga untuk sekolah di sana kan, Iya. udah 3 generasi. Saya ingin tahu, Pak Tian mau melakukan jurus jitu apa? Tadi kan jurus jitunya maut tuh bagus. Untuk bisa membuat seperti itu akan dilakukan apa? Katakanlah dalam 3 tahun ke depan. Iya. Kebetulan ini kami juga sedang menggarap ya tentang keunggulan Petra dari jajaran eksekutif, Pak Direktur, kemudian Wakil Direktur, kemudian dari eksekutif semuanya itu kami itu sedang berpikir bagaimana Petra ini semakin hari semakin baik, punya keunggulan tadi. Maka yang kami lakukan ini kami baru menjalin kerjasama dengan semua pihak. Dengan itu bisa memberikan efek bahwa Petra ini punya kerjasama yang bagus, kemudian programnya bagus. Contohnya, ini yang sudah kami lakukan ini di Petra, kami punya one stop learning, di mana orang tua itu tidak perlu berpikir ketika contohnya orang tua mau anaknya itu bisa Mandarin gitu ya. Jadi Petra itu sudah menyediakan one stop learning di luar jam pembelajaran. Mereka bisa ikut kayak kursus Mandarin tanpa orang tua ini harus nganter ke tempat lain. Jadi cukup di sekolah itu, tetapi yang mengajar Mandarin, kemudian yang mengajar pembelajaran di luar pembelajaran utama ini keren-keren. Ya, kami menjalin kerjasama dengan vendor-vendor yang keren-keren, dan itu memang kami ingin memberikan keunggulan untuk anak-anak kami ketika mereka lulus dari sekolah Petra. Tidak hanya mereka pandai pelajaran, tetapi mereka punya nilai nilai plusnya. plusnya. Oh, oke. Jadi dengan kata lain sedang membangun sebuah komunitas pendidikan. Betul, Bukan hanya Petra sebagai lembaga pendidikan hanya dikerjakan semua sendiri. betul, Tapi harus bisa meluas kemana-mana, begitu ya? betul. Wah, keren. Ini udah nggak sabar kepingin tahu hasilnya ya. Oke Pak Tian, waktunya sangat terbatas. Tapi Iya. saya masih ingin tahu gimana tuh menerapkan idealisme itu, visi itu ke keluarga. Iya, Dengan satu anak ya, betul. gimana? Ya, puji Tuhan, dengan dengan posisi saya saat ini, pekerjaan saya saat ini sangat didukung oleh keluarga ya. Dan puji Tuhan, istri saya juga seorang guru yang tahu bagaimana mendukung suami di dunia pendidikan, dan kita saling bekerja sama dalam karir masing-masing. Jadi gimana saya bisa mendukung istri saya sebagai guru, istri saya juga mendukung saya juga itu. Jadi ketika kita di rumah atau di keluarga, ya saya ketika pekerjaan saya di kantor, ya saya akan kerjakan di kantor. Tapi ketika saya sudah balik ke rumah, saya akan memberikan waktu saya, memberikan perhatian saya untuk istri dan anak saya. Karena bagi saya keseimbangan ini harus dilakukan. Karena kalau kita menjadi pemimpin sukses di luar, kita juga harus bisa menjadi pemimpin yang sukses juga di dalam keluarga. Lainnya malah dari keluarga. Iya, dan itu yang saya haruskan di dalam diri saya, bahwa saya ini tidak boleh ketika di dalam keluarga malah otoriter, seakan-akan saya juga memimpin di luar, tetapi tidak, bahwa saya mengayomi di luar juga mengayomi di keluarga gitu. Iya. Gitu. Terima kasih, tipsnya luar biasa. Ini sangat penting untuk para guru muda, para pemimpin muda, dan juga Betul. keluarga yang masih baru dibangun ya. Nah, sebagai yang terakhir saya ingin Pak Tian berbagi kepada teman-teman guru untuk bisa menceritakan hal-hal apa yang menurut Pak Tian penting sekali bagi mereka sebagai guru maupun sebagai pemimpin di pendidikan.
agar pendidikan Kristen di Indonesia ini akan menjadi mercusuar. Betul. Ya, menjadi garam dan terang dunia. Silakan. Ya, untuk guru atau pemimpin muda yang saya mungkin bisa bagikan adalah satu, ketika kita dipercaya menjadi pemimpin atau dipercaya pada pekerjaan tertentu, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu yang harus kita terapkan nomor satu. Yang kedua, bahwa ketika walaupun kita masih muda diberikan tanggung jawab, kita jangan pernah merasa rendah diri karena kita masih muda, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu masih muda, tapi biarlah kita bisa menjadi teladan di dalam kesucian, di dalam tingkah laku kita, di dalam tutur kata kita, di dalam apa yang kita lakukan, itu biarlah kita bisa menjadi berkat. Jadi jangan pernah kita merasa minder sebelum kita melakukan, tetapi kita harus mencoba. Gagal itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita gagal dan menyerah, itu yang akan membuat kita semakin terpuruk. Tetapi kalau gagal, kita mau mencoba lagi, pasti akan keberhasilan. Ada buahnya. Iya, terima kasih Pak Tian. Puji Tuhan dan bersyukur akhirnya bisa mendapatkan resep rahasia dari Pak Tian ini ya. Doa saya semoga karir Pak Tian makin moncer. Ini 37 sudah di Korjen. Nah, nanti 45 jadi sudah harus lebih di atas lagi. Semoga dengan mimpi-mimpinya, visi Pak Tian dan visi Petra ini sudah bisa klik gitu ya. Dan bisa mewujudkan Petra ini menjadi sekolah, salah satu sekolah yang terbaik di Surabaya. Akan terus makin menjadi dambaan masyarakat ya. Dan ini memasuki 75 tahun ya. Betul. Dengan OPI ini sudah memiliki maskot yang akan menjadi ciri khas kecendekiaan ya. Tapi harus holistik tadi ya. Holistik. Kemampuan yang selain itu di mental, fisikal ya, rohani juga. Ya, baik demikian. Terima kasih Pak Tian, sukses selalu dengan keluarga dan karirnya. Guru Gembira, terima kasih. Ini untuk episode 32. Dan kami tetap memberikan semangat, jangan lupa bahwa kita dengan adanya podcast ini kita terus merayakan kegembiraan. Kegembiraan itu mengalir dari dalam dan itu pilihan kita. Dan kita harus memupuk kebanggaan kita sebagai pendidik ya. Bahwa menjadi pendidik itu adalah mencetak anak-anak generasi muda yang lebih baik. Dan jangan lupa kita terus membangun, meluaskan komunitas pendidikan ini agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Tetap menjadi guru gembira, gagah, berempati dan berani menginspirasi. Salam.